Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Ningsih. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini mendapatkan tugas dari dosen psikologi pendidikan saya, yaitu Ibu Dwi Dasalinda. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitivisme dari James dan Briggs. Yang pertama itu ada pengertiannya. Menurut James dan Briggs, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran yang berisi rangkaian siswa atau berisi rangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun untuk mendukung terjadinya proses belajar siswa. James juga berpendapat bahwa belajar memiliki 3 komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. Menurut James, belajar juga merupakan hubungan antara keadaan internal dan proses kognitif siswa dengan stimulus yang berasal dari lingkungan. Kondisi internal sendiri yang dimaksud ialah pembelajaran itu sendiri, sedangkan kondisi eksternal dapat berupa hal-hal yang mempengaruhi proses pembelajaran. Terus yang kedua juga ada tokoh atau ahli dari kognitivisme ini. Saya mendapatkan dari Robert M. James. Ini lahir pada tahun 1916, di mana ia adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang sudah berhasil mengembangkan suatu pendekatan yang eklektik tentang psikolog. Salah satunya yaitu teori pembelajaran yang didasarkan dengan model pemrosesan informasi. Dalam memahami belajar, teori James ini tidak memperhatikan apakah proses belajar tersebut terjadi melalui penemuan atau discovery, atau proses penerimaan atau reception, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Brunner dan Ausubel. Menurut James, yang paling penting adalah kualitas, penetapan atau daya simpan, dan juga kegunaan belajar. Dan yang ketiga ada poin penting dari teori kognitivisme dari James ini adalah salah satu teori James yang paling penting, yaitu pengetahuan dari kemampuan atau memerlukan pengetahuan dari kemampuan yang lebih rendah yang terlibat di dalam kemampuan baru tersebut. Seperti yang pertama ada informasi verbal atau verbal information, yang kedua adalah keterampilan intelektual atau intellectual skills, yang ketiga adalah strategi kognitif atau kognitif strategis, yang keempat ada sikap atau attitude, dan yang kelima, yang terakhir adalah keterampilan motorik. Dan yang terakhir ada prinsip pembelajaran dari James. Itu ada apa aja sih? Berdasarkan fase belajar yang sudah mereka susun dalam buku Principle of Instructional Design, mengemukakan ada 9 prinsip yang bisa dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip itu disebut instructional events, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah memperoleh perhatian. Yang kedua ada menginformasikan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada merangsang, mengingatkan konsep atau pikiran seperti yang telah dipelajari. Yang keempat menyajikan materi pembelajaran. Yang kelima memberikan bimbingan belajar. Yang keenam memunculkan kinerja. 7 ada memberikan informasi kepada peserta didik tentang kebenaran kinerja mereka. Yang ke-8 ada menilai kinerja, dan yang ke-9 ada meningkatkan retensi dan transfer. Berikut adalah prinsip-prinsip belajar dari James. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nanti saya akan kasih mapping map yang sudah saya buat. Terima kasih yang sudah melihat video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.